karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Allah ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur ketemu dengan majelis taklim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya Ahad 10 Kesah besok, jadi diajukan Sabtunya, ya. Alhamdulillah. Soalnya kemarin Rabu wis gak kuat mulih, kepengen nginep akhirnya. Hari subuh pulang, wis gak nutut, nyampe sini wis siang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terpenting napa? Istiqamah. Allah subhanahu wa ta'ala dawuh wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Wa ma umiru lan ora merintah illa liya'budullaha kejaba drapun yento napa nyembah sapa wong iku Allah ing Allah mukhlisina hale ikhlas. Ikhlas ad-dina hunafa ing agama sing hanif, yang lurus. Diminta cuma ikhlas hatinya. Wa yuqimunas shalah. Engko lek wis mari noto ati sembayangi enak. Ya, sembayangi enak. Ikhlas, sholatnya karena Allah, ya. Wa yu'tuz zakah, begitu juga zakatnya, itu karena mengharap ridho Allah semata. Karena kita sudah terlatih noto hati niku wau. Hati kita ditata. Hati kita ditata bagaimana agar supaya dalam menyembah Allah itu murni, ya, murni, bersih hati kita karena wis ditoto. Kalau hati sudah ditata sedemikian rupa, bersih dari segala kotoran-kotoran seperti riya, ya, bersih sudah,
dari hal-hal yang mengotori hati. Terus ibadah, maka ibadahnya itu bagus sekali. Ya, artinya hanya karena Allah, hanya untuk Allah. Ini yang dituntut di situ, mukhlisina lahuddina hunafa. Bagaimana kula panjenengan di dalam liya'budullah, di dalam menyembah Allah itu ya, mukhlisina lahuddina. Bagaimana hati ini ikhlas. Makanya kalau ada orang mau masuk Islam itu kan dicek dulu, Pak. Dia itu ikhlas karena Allah, apa ada paksaan, atau ada tendensi lain. Nah, itu ditanya dulu. Sehingga tidak sembarang membaca dua kalimat syahadat. Ya, tujuannya apa? Oh enggak, Pak, saya karena Allah. Untuk apa? Untuk Allah. Dengan apa? Dengan Allah. Pokoknya Allah. Mukhlisina lahuddin. Nanti kalau orang sudah begitu wa yuqimus shalah, ini tidak akan terkontaminasi dengan apapun. Salatnya pasti lurus karena Allah. Wa yu'tuz zakah, begitu juga dalam mengeluarkan zakatnya. Ikhlas karena Allah. Ya, di mana-mana di Quran itu yang selalu gandeng itu ya loro ini. Ya. Yang selalu gandeng di dalam Quran, di mana ada aqimus shalah, di situ pasti gandeng dengan wa'atuz zakat. Pasti gandeng antara sholat zakat, sholat zakat. Bahkan yang dijadikan contoh sekalipun, di mana kita bicara sholat, di situ ada zakat. Selalu gandeng. Ada ayat-ayat yang selalu gandeng, Pak, di Quran itu. Misalnya kita bicara amanu, beriman, gandengannya buktinya iman itu apa? Wa amilus, pasti gandeng. Jangan tinggali sudah di Quran itu. Di mana kita bicara amanu, pasti di situ gandeng dengan wa amilus salihat. Alladzina amanu wa amilus salihat. Alladzina amanu walladzina amanu wa amilus salihat. Kenapa kok gandeng seperti itu? Itulah ayat gandeng yang mana orang hanya mengaku-ngaku beriman. Ini kan bangsa hati. Ya. Bangsa hati. Bangsa hati, Pak. Ha ono wong ero. Taunya kalau orang itu beriman, buktinya apa? Amal soleh. Toto kromone api, tutur katane api, ibadai sregep, jamaah nang masjid sregep. Itu bukti adanya iman. Kalau ngaku-ngaku aku iman kepada Allah, gak tahu sembahyang, enggak. Oh, ini perlu dicurigai. Kamu beriman kepada Allah? Iya. Ramadan puasa? Enggak. Oh, tidak bisa sudah. Tidak bisa dibilang iman. Karena apa? Ayatnya gandeng. Agar supaya kula panjenengan ya dengan ayat gandeng itu
kula panjenengan bisa membuktikan kalau orang itu ngaku beriman, berarti buktinya adalah beramal soleh. Ada buktinya, Pak. Banyak ayat Quran gandeng itu. Apalagi di mana ada hablum minallah, di situ ada hablum minannas. Nah, gandeng lagi itu. Ya, banyak Quran yang gandeng-gandeng berpasangan-pasangan itu. Kita tidak mungkin hanya hablum minallah saja. Hubungan kita dengan Allah saja. Ya, sholat sregep, puasa sunnah sregep, Masya Allah. Sholat sunnah, Masya Allah. Hebat. Zikirnya, Masya Allah. Tapi nang tonggo kurang ajar. Nang uwong gak api. Loh, itu cacat sudah. Karena ayatnya gandeng. Menata hablum minallah dengan baik, tapi di situ juga ada hablum minannas. Ada vertikal, pasti ada horizontal. Ada hablum minallah, pasti ada hablum minannas. Kalau ini dipisah, ya tidak sempurna. Tidak sempurna. Atau hanya hablum minannasnya bagus, sosialnya bagus, nang tonggo api, loman, nang pokoknya api, adab asor, Masya Allah, wapi hubungannya dengan tonggo api, cuma tidak sembahyang, tidak hablum minallah, ngono sa api-api wong ngono ya sik neraka. Kenapa tadi? Ini dipisah. Padahal ini harus digabung, digandeng. Ya vertikal bagus, ya horizontal bagus. Hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya harus bagus. Itu nggak bisa ayatnya gandeng. Apalagi ayat gandeng banyak. Ya. Di mana Allah bicara as-samawat, pasti gandeng wal ard. Bicara langit, ya Allah bicara bumi. Gandeng, Pak. Langit tok enggak mungkin, pasti ada bumi. Bumi tok enggak, pasti ada langit. Ya, jadi khalaqallahu syai'a al-azwaj. Ya. Allah dalam menciptakan sesuatu itu ono pasangan. Nyiptakno lanang, ono wedok, lho, ono pasangane. Ono cipta. Wong gawe omah pasti ono pawone. Omah tok gak ono pawon ya apa? Kate gawe wedang. Di ruang tamu. Jadi semua berpasang-pasangan. Berpasang-pasang. Ada tangan, ada kaki. Berpasang-pasang. Ada atas, ada bawah. Ada timur, ada barat. Ada selatan, ada utara. Berpasang-pasangan. Ya. Masya Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah dawuh, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Nah, ini ada ayat, kalau kita di Idul Kurban itu kata Allah, luhumuha, dagingnya, wala dima'uha, dan darahnya korban itu
layanalallah, tidak sampai kepada Allah. Kurban kita itulah daging dan darahnya hewan kurban tidak nyampe pada Allah. Lo yang nyampe nopo? Walakin yanaluhut taqwa. Yang nyampe itu takwanya orang yang berkurban itu. Sebab dia tidak mungkin berkorban dengan ikhlas kalau dia tidak ada takwa. Jadi kita sama dengan kita sedekah. Ya, kita sedekah misalnya gawe apa maksane? Pecel apa urap-urap? Oh, pecel. Misalnya kita sedekah pecel. Lah pecelnya tidak nyampe dengan Allah. Yang nyampe apa nih? Takwanya. Takwanya orang yang sedekah pecel. Kalau pecelnya kemana? Ya ke mulut. Paham ya? Ya sama dengan itu. Masih berkorban juga begitu. Ya, orang-orang berkorban di Idul Kurban itu darah dan dagingnya hewan kurban itu tidak nyampe nang Allah. Kenapa? Dimasak, dijadikan kare, dijadikan gulai, dijadikan krengsengan, dipangan. Tidak nyampe nang Allah. Iya, tidak nyampe. Loh, berarti gimana? Yang nyampe takwanya, nilai ketakwaannya orang yang berkorban itu, nilai keikhlasannya. Ya. Ini bicara tentang sesuatu yang tidak kelihatan itu. Qul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamullah. Katakan, jika kamu sembunyikan di dalam dadamu atau kau tampakkan, pasti ya'lamullah. Ya'lamhu, moko bakal weruh hu ing perkara sing mbok singetke sapa? Allahu Allah. Allah Maha tahu, Pak. Sesuatu tersimpan di hati kita, ya. Sesuatu yang tersimpan di hati kita, Pak, ya, Ibu. Apa yang disimpan di dalam hati kita tersimpan sudah. Ya'lamullah, Allah tahu terhadap apa saja yang kau simpan di dalam dadamu. Kul in tukhfu ma fi sudurikum au tukhfu au tubdu au tubduhu, atau kau tampakkan, ya'lamullah, pasti Allah mengetahui. Makanya orang mau berbuat baik, keretek dalam hatinya itu tahu. Apalagi diucapkan. Dalam hatinya saja Allah tahu. Ini Masya Allah ya. Jadi ketika kita bicara sesuatu yang rahasia pun, sesuatu yang rahasia ya, yang dirahasiakan, apalagi urusan begini-begini, ini urusan agama, nggak ada rahasia bagi Allah, tidak ada rahasia bagi Allah. Allah tahu, ya'lamullah. Qul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamullah. Ya, kan banyak orang-orang yang dalam kalau manusia dengan manusia, lihat-lihat dulu. Kalau dalam hatinya itu orang tidak ngerti, kecuali orang yang dikasih ngerti oleh Allah, namanya wali. Ya. Mukasyafah. Ya. Saya dulu punya guru, saya masih SD itu, namanya Kiai Haji Mansur. Kiai Haji Mansur ini
Kiai saya ketika saya masih SD. Saya keretek, tahu beliau, Masya Allah. Tahu, apa yang saya ucapkan di hati itu terbaca oleh beliau. Waduh, besoknya saya tidak berani keretek-keretek yang aneh-aneh. Padahal saya cuma bicara dalam hati itu ketika mau diajak ngaji di kamar beliau khusus. Saya diajak ngaji. Yo sok mono kae akai santri itu ketika bawa pulang, saya tidak boleh pulang. Saya tidak boleh pulang. Saya diajak ke kamarnya beliau. Saya diajari khusus nahwu namanya jurmiyah. Al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Jadi diajari, ditelateni saya diajari nahwu sama beliau. Nah, suatu saat saya keretek dalam hati saya. Ya Allah, iki saya di sekolah itu pas jadwal piket nyapu macam-macam ya, muga-muga ndang mulai. Saya ngaji itu di depan beliau itu saya. Di hati saya itu terucap muga-muga ndang mulai, ndang mari aku gelak nang sekolahan. Udah, kiai datang. Beliau langsung cerita bahwa dunia ini di hadapan walinya Allah itu kayak lepek katanya. Tahu di mana orang melihat seluruh dunia ini loh Pak. Beliau pernah cerita. Itu saja tidak mudeng ya. Ndak kepikiran kalau yang disindir itu saya. Kiai masih belum datang tadinya, saya keretek itu. Begitu Kiai datang, langsung cerita tentang wali-walinya Allah itu. Saya belum mudeng itu. Dunia ini di mata para walinya Allah itu kayak lepek itu, Pak. Kayak lepek itu. Kecil. Jadi roh. Wong sing ndek kono roh, sing ndek kono roh, sing ndek kono weruh. Katanya Kiai Haji Mansur, guru saya dulu. Lah, itu beliau cerita gitu saya tidak mudeng ya. Wah, akhirnya cerita lagi. Sampai karena gak mudeng, saya langsung diginikan. Awakmu setas ngomong bendang mulih toh. Waduh, kok roh? Ya. Aduh. Jadi dia itu beliau mengatakan ben ki buru kan ngocak terdulia mole kan ya. Gitu kalau bahasa aslinya ya. Bahasa aslinya begitu. Kalau bahasa Malangnya konsekas kretek di atimu bendang mulih toh. Waduh, ini saya langsung mudeng itu. Masya Allah. Ternyata kata hati saya itu guru saya tahu. Masya Allah. Nah, itu min auliyaillah. Beliau itu walinya Allah, mukasyafah. Tahu isi hati saya, Pak. Kiai saya itu. Masya Allah. Makanya besoknya saya ngaji lagi itu, saya tidak berani ngomong keretek macam-macam dalam hati saya. Karena kiai saya tahu. Masya Allah. Itu min auliyaillah. Jadi tahu. Hati seseorang itu tahu, Pak. Ngomong opo, keretek opo itu. Kenapa? Karena diberitahu oleh Allah. Ittaqi firasatal mu'min. Kan ada hadis begitu ya. Takutlah kamu kepada firasatnya orang mukmin. Fa innahu yanduru binurillah. Karena dia sesungguhnya melihat dengan cahaya Allah, dengan nur Allah. Wali-walinya Allah itu kenapa kok di situ tahu? Kenapa kok ada sesuatu tahu? Dikasih tahu oleh Allah. Karena beliau itu melihat binurillah, dengan nur Allah. Para walinya Allah itu melihat dengan cahaya Allah. Bersih hatinya, dah kayak kita. Ya. Baiklah, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Ya. Apa nih? Mudah-mudahan kajian kitab ini ya tetap kita istiqomahkan ya.
Mudah-mudahan barokah manfaat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.